Ya. Baik, di sini saya akan melakukan laporan praktikum basic elektronik, yaitu menjelaskan baterai lift PO4 merek Caterpillar. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Murno Jovi. Saya dari kelas 1C, NIM saya 02 50 43 0080. Baik, di sini akan menjelaskan apa itu lift PO4, yaitu jenis baterai lithium-ion yang menggunakan lithium-ion fosfat sebagai bahan kanoda. Ini berbeda dengan baterai lithium lain yang umumnya memakai nikel, mangan atau kobalt. Lift PO4 populer karena stabilnya, keselamatan tinggi, dan umur panjang. Siklus pengisian atau pengecasan superior. Yang pertama sumber energi listrik, yaitu kinerja tinggi. Baterai ini bertindak sebagai sumber energi listrik yang efisien. Efisien mencapai 95 sampai 98% dengan tenggangan operasional stabil sekitar 3,2 volt per sel. Daya tahan lama, memiliki umur pakai yang panjang, mau bertahan hingga 5 sampai 15 tahun dan mendukung ribuan siklus pengisian daya. Yang ketiga, aplikasi luas. Karena keunggulan lift PO4 sering digunakan sebagai sumber energi pada kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi terbarukan seperti solar panel, dan peralatan medis. Dan selanjutnya menyimpan energi kimia. Yang pertama, teknologi penyimpanan. Lift PO4 menyimpan energi secara kimia di dalam katoda ion fosfat, yaitu bahan ini tidak beracun dan aman bagi lingkungan. Keamanan sendiri tidak seperti baterai lithium ion lain yang berbasis kobalt. Struktur kimia PO4 sangat stabil dan tidak mudah meledak atau terbakar, bahkan dalam kondisi ekstrim. Yang selanjutnya, kepadatan energi. Lift PO4 menawarkan kepadatan energi tinggi, yang berarti dapat menyimpan daya yang besar dalam kemasan yang lebih ringan dan kompakt. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi baterai, yaitu yang pertama starting engine. Baterai lift PO4 Caterpillar berfungsi menyediakan arus start yang besar dan stabil untuk menggerakkan starter motor, sehingga mesin Caterpillar dapat hidup dengan cepat dan andal, bahkan pada kondisi kerja berat dan suhu ekstrim. Yang kedua, penyuplai sistem kontrol, yaitu baterai menyuplai daya ke sistem kontrol elektronik seperti ECM atau ECU, sensor, panel monitor, sistem telematis, dan sistem keselamatan. Tegangan yang stabil membantu menjaga akurasi data dan kinerja elektronik Caterpillar. Yang ketiga, backup kelistrikan. Baterai lift PO4 berfungsi sebagai sumber listrik cadangan saat mesin mati atau ketika sistem pengisian alternatif belum bekerja. Fungsi ini menjaga memori sistem, pengaturan kontrol, dan mencegah gangguan operasional mendadak. Yang selanjutnya, keunggulan lift PO4 Caterpillar, yaitu yang pertama, tegangan lebih stabil. Yang kedua, umur pakai lebih panjang dibanding baterai komersial. Yang ketiga, bobot lebih ringan. Yang keempat, keamanan tinggi atau lebih tahan panas dan risiko kebakaran rendah. Yang kelima, perawatan lebih minim. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis baterai pada unit Caterpillar termasuk lift PO4. Yang pertama, ada baterai lead acid atau flow bid baterai. Jenis baterai komersial yang
masih digunakan pada beberapa unit Caterpillar lama. Menggunakan elektronik cair, perlu perawatan rutin, cek air aki. Umur pakai lebih pendek dibanding teknologi baru. Yang kedua yaitu AGM, Absorbed Gas Mat, yaitu pengembangan dari lead acid VRLA. Elektronik diserap oleh glass mat, lebih tahan getaran dan minim perawatan. Start engine lebih stabil dibanding lead acid biasa. Yang ketiga yaitu ada baterai lithium ion LiPo4, yang yaitu menggunakan teknologi lithium ion phosphate. Tegangan sangat stabil dan arus start tinggi. Umur pakai panjang, ribuan siklus share. Yang selanjutnya lebih ringan dan aman untuk alat berat Caterpillar. Perawatan sangat minim dan efisiensi tinggi. Yang selanjutnya yang menjalankan lead acid atau flooded baterai. Aki timbal asam terbenam, flooded atau lead acid atau aki basah adalah jenis aki komersial yang paling umum dirincikan oleh plat timbal di dalamnya yang terendam sepenuhnya dalam larutan elektrolit cair, campuran asam sulfat dan air suling, yang memerlukan peralatan berkala dengan menambahkan air suling untuk menjaga levelnya agar plat tetap terendam dan berbunyi optimal. Baterai ini ekonomis dan andal, tetapi perlu dipasang vertikal dan diisi ulang secara teratur serta memiliki katup untuk ventilasi gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian daya. Itu yang selanjutnya cara kerja. Yang pertama, elektronik cair terdiri dari asam sulfat sekitar 3.695 dan air suling sekitar 6.495 yang mengalir bebas di antara plat positif timbal dioksida dan negatif timbal spons. Yang kedua, reaksi elektrokimia. Saat aki digunakan di CHD terjadi reaksi kimia yang mengubah bahan aktif plat menjadi timbal sulfat, menghasilkan aliran elektronik listrik. Yang selanjutnya, pengisian ulang, charging. Saat diisi ulang, reaksi berbalik mengubah timbal sulfat kembali menjadi timbal dioksida dan timbal spons, serta mengembalikan ion sulfat ke larutan elektronik. Dan selanjutnya, pelepasan gas. Selama pengisian daya air dalam elektronik terurai menjadi gas hidrogen di plat negatif dan oksigen di plat positif, yang dilepaskan melalui katup dan perlu digantikan. Selanjutnya, karakteristik utama baterai lead acid yaitu perawatan rutin, perlu memeriksa dan menambahkan air suling setiap 3-6 bulan atau lebih sering jika sering digunakan untuk menjaga level elektrolit. Dan selanjutnya, ventilasi yaitu membutuhkan ventilasi yang baik karena menghasilkan gas mudah terbakar atau hidrogen saat diisi daya. Dan selanjutnya, ventilasi membutuhkan ventilasi yang baik karena menghasilkan gas yang mudah terbakar. Yang selanjutnya, ekonomis merupakan pilihan yang paling terjangkau di antara jenis aki timbal asam. Selanjutnya yang menjelaskan baterai AGM, yaitu baterai AGM atau Absorbed Gas Mat adalah jenis baterai timbal asam teknologi maju yang elektrolitnya diserap oleh lapisan serat kaca, menjadikan tertutup rapat, anti bocor dan bebas perawatan. Dengan performa lebih dalam siklus dalam
deep circle dan pengisian lebih cepat dibanding aki basah biasa. Ideal untuk mobil modern start stop motor hingga sistem energi terbarukan, meskipun harganya lebih tinggi dan sistem terhadap overcharging. Cara kerja dan komponen yaitu pemisah fiberglass, asam sulfat, elektrolit tidak mengalir bebas, melainkan diserat dan ditahan oleh pemisah dari serat kaca mat di antara plat timbal positif dan negatif. Rekombinasi gas yaitu desain tertutup, ini memungkinkan gas oksigen dan hidrogen hasil reaksi kimia untuk bergabung kembali rekombinasi sehingga tidak ada kehilangan air dan mengurangi maintenance. Selanjutnya katup pengatur VRLA. Baterai agen termasuk jenis FRLA valve regulated rate acid yang memiliki katup pengaman untuk melepas tekanan berlebih jika terjadi gas berlebih akibat overcharging. Komponen utama anoda, elektroda negatif umumnya grafit, tempat ion lithium disimpan saat diisi daya. Yang kedua anoda, elektroda positif terbuat dari oksigen logam seperti lithium cobalt, oksida atau lithium besi fosfat. Yang selanjutnya elektrolit, larutan dalam lithium yang menjadi media penghantar ion. Yang selanjutnya separator, itu membran tipis berpori yang mencegah anoda dan anoda bersetubuhan langsung mencegah konsleting. Keunggulan utama, kepadatan energi tinggi, menyimpan banyak energi dalam ukuran kecil dan ringan. Dan selanjutnya tidak ada efek memori, tidak perlu dikosongkan sepenuhnya seperti diisi ulang, berbeda dengan baterai nikel. Selanjutnya pengisian cepat, dapat diisi ulang lebih cepat dibanding teknologi baterai lama. Selanjutnya masa pakai panjang, siklus hidup pengisian lebih banyak. Yaitu di sini saya akan menjelaskan suatu baterai. Di sini ada struktur anoda, elektronik, kanoda, dan separator.